Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andri Saputra, jurusan Budidaya Perairan, NIM 180254243040. Baiklah, saya di sini akan membuat video tentang liputan wadah budidaya, yaitu kolam dan tambak. Baiklah, gambar tersebut adalah kolam yang digunakan untuk budidaya ikan. Sangat dipengaruhi oleh pemilihan lokasi yang tepat. Untuk membuat kolam, maka tanah yang akan dijadikan kolam harus mampu menyimpankan air atau kedapan air, sehingga kolam yang akan dibuat tidaklah bocor. Bentuk kolam yang akan digunakan untuk membudidayakan ikan ada beberapa macam, yaitu persegi 4, persegi panjang, berbentuk bujur sangkar, berbentuk lingkaran, atau berbentuk segitiga. Baiklah, gambar selanjutnya. Dasar kolam dan saluran budidaya ikan. Dasar kolam untuk budidaya ikan ini dibuat miring ke arah pembuangan air. Kemiringan dasar kolam tersebut berkisar antara 1 sama dengan 2%, yang artinya dalam setiap 100 meter panjang dasar kolam ada perbedaan tinggi sepanjang 1 sampai 2 meter seperti gambar tersebut. Pintu air kolam budidaya ikan seperti gambar ini, di mana kolam yang baik harus memiliki pintu pemasukan air dan pintu pengeluaran air secara terpisah. Letak pintu pemasukan dan pengeluaran air sebaiknya berada di tengah-tengah sisi kolam tersebut. Kolam yang terpendek, agar air dalam kolam dapat berganti seluruhnya. Ada juga letak pintu pengeluaran pemasukan air berada di sudut secara diagonal, seperti gambar berikut ini. Letak pintu air tersebut adalah kelemahan, yaitu air di kedua sudut yang lain tidak berganti dan memperpanjang seluruh pengeringan, sehingga penangkapan ikan relatif langsung agak lama. Pada kolam, tanah pintu pemasukan dan pengelolaan air dibuat dari bambu atau pipa paralon. Bentuk pintu pemasukan diletak sejajar dengan permukaan tanggul, sedangkan pintu pengeluaran dapat dibuat dua model, yaitu pertama sama dengan pintu pemasukan dengan ketinggian sesuai dengan ketinggian air di kolam, dan kedua dibuat dengan model huruf L seperti gambar berikut. Pintu pemasukan dan pengeluaran berbentuk huruf L. Pada kolam, pintu pemasukan dan pengeluaran air tersebut menggunakan sistem monik. Pada pintu air sistem monik ini ada celah mengikat dan dapat dibuat lebih dari satu. Celah ini dapat dibuka dan diatur, yang pengaturannya disesuaikan dengan kebutuhan. Pada pintu air ini, papan penyekat dapat diganti dengan saringan seperti gambar berikut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke
tambak. Inilah gambar tambak dan orang. Tambak harus dibuat kokoh karena fungsi pematangan tambak adalah menahan air di dalam tambak. Oleh karena itu, pematangan harus diperbaiki setiap akan digunakan untuk budidaya. Perbaikan ini meliputi penambahan kebocoran dan meninggikan pematangan. Ketika pematangan tambak sangat tergantung kepada sistem budidayanya. Pada sistem budidaya ikan bandeng, insentif kedalaman air tambak bila mencapai 1 meter, maka ketinggian pematangan hingga 1,5 meter. Pada sistem budidaya bandeng, ikan bandeng tradisional, kedalaman air tambak hanya mencapai 50 cm, maka ketinggian pematangan hanya sekitar 1 meter. Seperti gambar berikut. Saluran air yang digunakan di tambak itu budidaya bandeng ada 2 macam, yaitu saluran air masuk dan saluran keluar. Tinggi dasar saluran air masuk lebih rendah daripada dasar tambak. Untuk mengurangi pelumpuran dalam tambak dasar saluran, air keluar 15 cm lebih rendah dari dasar tambak terendah agar tambak dapat dikeringkan dengan sempurna. Pintu air dalam satu petak tambak sebaiknya terdapat pintu pemasukan air dan pintu pengeluaran air. Pintu tempat air masuk dan keluar dibuat untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran air dalam tambak, sehingga sangat memudah untuk pergantian air selama pemeliharaan ikan. Pembuatan pintu air masuk keluar petak tambak dapat dibuat dari papan atau pipa paralon yang dilengkapi dengan pipa tegak untuk pergantian air. Selain itu, pada pintu pemasukan sebaiknya dilengkapi dengan waring untuk mencegah ikan liar masuk ke dalam petak tambak. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.